Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya. Alhamdulillah. Untuk terlebih dahulu saya akan mengabsen ya. Pertama di Aulia Fatahati Al-Quran yang membicarakan tentang berpikiran kritis dan demokratis, yaitu Quran surat Al-Imran ayat 190, 191 dan 159. Ini dasar hukum kita harus berpikiran kritis dan demokratis. Billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman. Pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Berikutnya, jadi kita harus tetap belajar. Kalian karena masih muda harus tetap belajar, yang tua juga tetap belajar. Sesuai dengan perintah Kanjeng Nabi, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Kewajiban kita adalah mencari ilmu. Gitu ya. Itu hukumnya wajib. Jadi dari ayunan, dari lahir sampai yang kubur itu kita harus selalu belajar. Tuh. Yang berikutnya, ya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah, pertama komisi dasarnya adalah membiasakan kita supaya untuk membaca Al-Quran tentang berpikir kritis dan demokrasi. Setelah kalian latihan nanti, kalian akan mendemonstrasikan asbabun nuzul dari Quran tersebut. Yang berikutnya, mendemokrasikan isi kandungan Quran surat Al-Imran ayat 190, 191 dan 159. Ya, sebelum melanjutkan materi asbabun nuzul, mari kita untuk tetap membaca Al-Quran walaupun satu ayat. Ya. Coba kita baca Quran surat Al-Imran ayat 190, 191 tentang berpikiran kritis. Ayo bareng-bareng. La ayatil ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman batila subhanaka faqina adzabannar. Tuh. Kita di sini akan membahas asbabun nuzul Quran surat Al-Imran ayat 190, 191 tentang berpikiran kritis. Ini Al-Kisah Siti Aisyah. Tahu Siti Aisyah apa? Siapa itu Siti Aisyah? Ya, istri Kanjeng Nabi. Rasulullah bersabda, Kanjeng Nabi mau beribadah semalam suntuk di masjid. Ini pamitan dulu sama sang istri tercinta. Dengan bertukar, misalnya satu tahanan ditebus dengan emas. Kalau bukan rupiah, pakainya emas. Itu biasanya itu. Kalau dulu pakainya emas. Berapa ton? Ton. Berapa kilo? Atau unta, karena di Arab Saudi itu kebanyakan unta, ya, sehingga ditukar dengan unta berapa? 20. Satu tahanan ditukar dengan 20 dan sebagainya. Ini pendapat Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar. Beda dengan pendapatnya Sayyidina Umar bin Khattab.
Apa pendapatnya Umar bin Khattab? Pendapatnya dibunuh aja. Tuh suruh keluarganya suruh dibunuh. Nah, ini. Tapi Kanjeng Nabi tidak langsung menerima. Dipikir dulu mana yang ada manfaatnya. Ini makanya kita kalau ketika ada permasalahan harus dipikir yang baiknya, yang banyak baiknya, bukan banyak jeleknya. Hanya ketika kalian barangkali ya nanti terus mau cari jodoh mana yang bagus gitu kan. Mana ini punya motor, ini punya mobil, ini yang punya tronton, ini yang punya sepur. Kalian milih dengan istiaroh sholatnya mana yang lebih baik. Itu sholat dia. Makanya kalau ini contohnya aja ya dimusyawarahkan dengan tuh. Ini sedikit prakata membahas masalah asbabun nuzul surat Quran surat Al-Imran ayat 190, 191 dan 159. Sekarang ini ada lembar kerja. Adik silakan dikerjakan. Juga buat kelompok ya. Ya, ini kelompok 1, kelompok 2 ya. Terus yang tengah kelompok 3. Terus yang ke kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 1 ya. Ya itu kelompok 1, kelompok 2 tapi banyak. Kelompok 2 bahas LK1. Yang kedua kelompok 3 dan 4 nanti membahas ya ini. Ya, nanti kelompok 3 dan 4. Dan yang terakhir kelompok 3-nya membahas masalah ya ini musyawarah. Ya. Musyawarah. Itu Quran surat Al-Imran 159. Silakan dikerjakan. Mendengarkan pendapat kelompok 1 tentang gambar tersebut. Silakan didengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan gambar pergantian siang dan malam. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan pergantian siang dan malam? Gerakan berputar bumi pada porosnya atau yang sering disebut rotasi bumi mengakibatkan permukaan bumi yang terkena sinar matahari berubah bergantian sejalan dengan kecepatan bumi berputar. Permukaan bumi yang terkena sinar matahari akan mengalami keadaan terang atau siang dan sebaliknya. Yang tidak terkena sinar matahari akan mengalami keadaan gelap atau malam. Yang kedua, siapa yang menyebabkan pergantian siang dan malam? Secara ilmiah, pergantian siang dan malam disebabkan oleh perputaran bumi pada porosnya, seringkali disebut rotasi bumi. Bumi merupakan salah satu planet di tata surya yang mengelilingi matahari dan sekaligus mengitari dirinya sendiri. Nomor 3. Mengapa terjadi pergantian siang dan malam? Pergantian malam dan siang secara teratur merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena silih bergantinya dua waktu tersebut tercipta kehidupan di muka bumi. Manusia mengetahui sistem waktu dan menyusun sejarah dari peristiwa-peristiwa penting dari masa ke masa. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tepuk tangan. Ya, dilanjutkan kelompok 2. Lanjutkan. Melanjutkan gambar yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kelompok 2 akan melanjutkan pertanyaan tentang gambar pergantian siang dan malam. When, kapan terjadi pergantian siang dan malam? Setiap hari kita mengalami pagi, siang, sore, dan malam. Pergantian waktu tersebut disebabkan oleh suatu peristiwa alam yang disebut dengan Yang berikutnya, apabila upaya tersebut di atas atau memberi maaf, meminta ampun untuk mereka, bermusyawarah dengan mereka, maka menyerahkan hasilnya kepada Allah. Isi kandungan Quran surat Al-Imran ayat 159, yaitu yang pertama adalah bersikap lemah lembut. Kita harus memiliki sifat lemah lembut kepada siapapun. Yang kedua, memberi maaf. Kita harus selalu memberi maaf. Makanya kalau kalian tidak mau disakiti, maka jangan menyakiti orang lain. Terus berikutnya, memohon ampun kepada Allah. Terus yang keempat, dalam menghadapi semua masalah, orang yang bermusyawarah harus bersikap lemah lembut. Yang kelima, mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Bila ada permasalahan di kelas, dimusyawarahkan. Jangan bertindak sendiri. Yang keenam, apabila telah tercapai suatu kesepakatan, semua pihak harus menerima dan bertawakal. Kalau sudah keputusannya sudah serahkan. Jangan gundul di belakang. Itu ya. Itu materi pada kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ya. Maka kita harus selalu berpikir kritis dan berdemokrasi. Dimanapun ketika ada permasalahan, kita harus dipecahkan dengan cara berpikir kritis, cari yang baik, jangan cari kesalahan. Kalau tidak tercapai, kita musyawarah. Sebelum saya akhiri, saya sampaikan untuk pertemuan yang akan datang itu membahas masalah hikmah berpikiran kritis dan berdemokrasi. Ingat, maka dibaca dulu buku materinya kelas 12, pelajaran PAI kelas 12. Silakan kalau butuh bukunya, kalian bisa meminjam di perpustakaan. Itu saja dari saya. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Paham semua ya? Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.